Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Lia dalam episode Belajar Matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi bentuk aljabar. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan dari mempelajari materi ini. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian bisa memahami maksud dari bentuk aljabar. Yang kedua, memahami istilah pada bentuk aljabar seperti suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Dan yang terakhir, kalian dapat menentukan suku sejenis pada suatu bentuk aljabar. Nah, apa aljabar? Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika yang menggunakan huruf ataupun simbol untuk mendeskripsikan suatu bilangan. Dan manipulasinya digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah matematika. Pada bab ini, kata kunci yang harus kalian pahami adalah variabel atau huruf yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika. Dulu di SD, kalian pernah mendapat soal seperti ini. 1 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Ternyata ini merupakan bentuk aritmatika. Dari bentuk aritmatika ini, kita bisa mengubahnya dalam bentuk aljabar. Nah, bagaimana caranya? Cara yang bisa kita lakukan untuk merubah bentuk aritmatika berikut ini menjadi bentuk aljabar adalah dengan menggantikan titik-titik ini menggunakan suatu huruf ataupun simbol. Misal, 1 ditambah 2 sama dengan X. Bentuk ini merupakan bentuk aljabar, di mana di dalamnya memuat sebuah variabel. Nah, nilai X ini berapa? Jelas, X itu adalah 3, karena 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ternyata, bentuk aljabar ini juga bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut. Misal, Ibu memiliki contoh. Bu Santi membeli 3 kg apel dan 2 kg jeruk di toko es seharga Rp130.000. Sedangkan Bu Rini membeli 5 kg apel dan 3 kg jeruk di toko es juga dengan harga Rp210.000. Berapakah uang yang harus dibayar Bu Susi jika ia ingin membeli 1 kg apel di toko es tersebut? Ingat, di sini ada 2 objek yang akan kita misalkan, yaitu apel dan jeruk. Apel kita misalkan dengan A dan jeruk kita misalkan dengan B. Maka pernyataan pertama ini menjadi 3A ditambah 2B sama dengan Rp130.000. Dan pernyataan kedua ini menjadi 5A ditambah 3B sama dengan Rp210.000. Yang ditanyakan adalah 1A atau harga 1 kg apel. Jika kalian melakukan perhitungan dengan benar, maka akan diperoleh jawaban Rp30.000. Mengapa Bu penjelasannya tidak ada di sini? Karena bentuk soal seperti ini dan penyelesaiannya akan kalian pelajari nanti di kelas 8, yaitu pada materi persamaan linier 2 variabel. Selanjutnya adalah istilah-istilah yang ada pada bentuk aljabar. Ada 4 istilah yang familiar pada materi bentuk aljabar. Yang pertama adalah suku. Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurung.
Yang kedua, variabel. Variabel adalah huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu bilangan. Yang ketiga adalah koefisien. Koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel. Dan yang keempat, konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan yang tidak memiliki variabel. Untuk memahami istilah-istilah yang ada pada bentuk aljabar, kita bisa simak contoh berikut ini. Contohnya adalah, misal ada bentuk aljabar 9x kuadrat dikurangi 3xy ditambah 2y kuadrat dikurangi 4. Lalu, kita harus menentukan suku, variabel, koefisien, dan konstantanya. Langkah yang bisa kita gunakan adalah menggunakan bantuan tabel. Ada tabel suku, tabel variabel, dan koefisien. Dalam bentuk aljabar seperti ini, ternyata ada 4 suku, yakni 9x kuadrat, negatif 3xy, 2y kuadrat, dan negatif 4. Untuk variabelnya ada x kuadrat, ada xy, dan y kuadrat. Koefisiennya ada 9, ada negatif 3, dan 2. Lalu, kenapa bilangan negatif 4 ini tidak memiliki variabel dan koefisien? Ingat, pengertian konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Jadi, pada bentuk aljabar ini, negatif 4 merupakan konstanta. Yang selanjutnya adalah suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Contoh, ada bentuk aljabar 9K ditambah 8M dikurangi 4KM dikurangi 15K ditambah 7KM. Suku-suku sejenisnya berapa saja? Suku-suku sejenisnya ada 9K dengan negatif 15K dan negatif 4KM dengan 7KM. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh yang satunya lagi. Misalkan ibu memiliki bentuk aljabar 7p kuadrat dikurangi 8p kuadrat hi dikurangi 11p kuadrat ditambah p kuadrat hi ditambah 12p hi kuadrat. Suku sejenisnya berapa saja? Suku sejenisnya ada 7p kuadrat dengan negatif 11p kuadrat. Yang kedua ada negatif 8p kuadrat hi dengan p kuadrat hi. Jika kita perhatikan, ada satu suku yang tidak memiliki suku sejenis, yaitu 12p hi kuadrat. Mengapa bisa demikian? Karena apabila kita cermati bentuk aljabar berikut ini, tidak ada satupun bilangan yang memuat variabel phi kuadrat, sehingga tidak ada suku sejenis untuk 12phi kuadrat. Contoh soal berikutnya adalah, perhatikan bentuk aljabar berikut. 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat dikurangi 5xy ditambah 2x kuadrat dikurangi 5y kuadrat ditambah 7. Tentukan A. Banyak sukunya, B. Variabel yang ada, C. Konstanta yang ada, D. Suku-suku yang sejenis. Untuk menjawab pertanyaan ini, yang A ada 6 suku, yakni 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Variabelnya ada x kuadrat, y kuadrat, dan xy. Konstantanya 7. Dan suku yang sejenis ada 3x kuadrat dengan 2x kuadrat, 3y kuadrat dengan negatif 5y kuadrat. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa belajar dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.